Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-13 dan merupakan hadis yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu babul ikhlas, yakni hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah goa. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan doa dari 2 orang dari ketiga pemuda tersebut. Dan kita masuk pada malam ini, yaitu doa dari pemuda yang terakhir, yakni orang yang ketiga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini ketika menceritakan kisah mereka, jadi waqala tsalits, dan berkata orang yang kedua, yang ketiga, yakni orang yang ketiga ini dia berdoa, ya, Allahumma inni istajartu ujara'a. Ya Allah, sesungguhnya dulu aku pernah mempekerjakan para pegawai, yakni mempekerjakan orang-orang yang bekerja padanya. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin, dan aku telah memberikan upah mereka selain 1 orang. Ya, di semua para pekerja itu sudah dibayar. Coba nyalakan kipas angin.
seluruh para pekerja itu sudah dibayar, hanya satu orang saja yang belum dibayar, ketinggalan. Tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan upahnya dan dia pergi. Jadi orang ini sudah selesai kerja, dia tidak tunggu ambil upah tapi dia langsung pergi. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku pun memperkembangbiakkan upahnya itu hatta kathurat minhul amwal, sehingga berkembang menjadi harta yang banyak. Jadi dari uang gajinya orang itu digunakan sebagai modal, dimanfaatkan, dan ternyata dia berkembang, mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Faja'ani ba'da hin, kemudian setelah itu dia datang, orang yang punya gaji itu dia datang. Faqala ya Abdullah, lalu dia pun berkata, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, tunaikan upahku, bayar kepadaku upahku. Faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Maka aku pun berkata, semua yang engkau lihat ini adalah punyamu, yaitu unta, sapi, kambing, dan apa? Ar-raqiq, hamba sahaya, budak. Jadi orang ini ketika dia pergi meninggalkan gajinya itu, maka gajinya itu dipegang oleh pemilik, oleh tuannya. Lalu tuannya itu dia gunakan sebagai modal. Bukan dia simpan begitu saja, tidak, tapi dia gunakan sebagai modal, dia memperkembangbiakkan. Dan ternyata mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Nah, dari keuntungan-keuntungan itu dia membeli unta, kemudian unta itu berkembang, dia beli sapi, kemudian sapi itu berkembang, dia beli kambing, kemudian kambing itu berkembang, dan termasuk di dalamnya dia beli budak. Ya, jadi banyak sekali, banyak. Dan begitu orang ini dia datang, dia katakan addi ilayya ajri, tunaikan upahku, bayar upahku. Ternyata fakultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq, semua yang engkau lihat ini, yaitu unta, sapi, kambing, dan budak ini, semua adalah punyamu. Semua adalah punyamu. Maka orang itu dia berkata, faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, la tastahzi bi, jangan engkau candai aku, jangan engkau meremehkan aku, tidak boleh bercanda, ini saya serius, mari kasih gajiku saja. Maka apa kata dia? La astahzi'u bika, saya tidak mempermainkan Anda. Fa akhadahu kullah, setelah pemilik itu dia katakan, saya tidak bercanda, saya tidak mempermainkan Anda, ini semua punya Anda. Maka apa yang terjadi? Buruh yang tadi itu fakhadahu kullahu, dia ambil semuanya, tidak tinggal sisa satu, dia ambil semua.
karena punya dia tidak pikir ini karena dia sudah memperkembangbiakan, ya sudah ada ambil sedikit separuh, ya kasih tinggal dia separuh, tidak, tapi dia ambil semuanya. Dia ambil apa? Semuanya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Ya, dia habiskan dan dia tidak tinggalkan sedikit pun. Lalu orang yang tuan ini, dia tidak kecewa dengan itu. Dia ikhlas, ambil, memang itu punyamu semuanya. Lalu apa dia katakan? Setelah dia sebutkan amalnya ini dia berdoa, ya, berdoa dengan menyebutkan amal solehnya. Ya Allah, dulu pernah begini dan begini dan begini, ya Allah. Lalu orang itu datang, ambil, sudah saya kasih semuanya. Artinya amal soleh ini kalau orang yang tidak amanah, ya barangkali dia ini gajimu baru-baru berapa, ya 5 juta, ini ambil 5 juta, kan gitu. Tapi dia tunjukkan semua, sudah tunjukkan semua, orang itu ambil semua dan tidak sisakan dia. Ya kalau orang yang kan dia ini saya sudah capek-capek urus ini, kasih bagian saya, kan gitu. Tapi sudah begitu diambil semuanya, dikasihkan semuanya. Lalu dia katakan apa? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika aku lakukan itu semua adalah untuk mencari wajahmu, maka lapangkanlah, bukalah batu ini dari kami, ya Allah. Ya, diberikanlah kami jalan keluar dari apa yang kami berada padanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fam farajatis sahrah, maka batu itu pun terbuka. Karena orang yang ketiga ini dia berdoa, dan tadinya yang pertama sudah terbuka sedikit, orang yang kedua berdoa sudah terbuka sedikit lagi, orang yang ketiga maka terbukalah batu itu menjadi besar. Fakharaju yamshuna, maka mereka pun keluar pergi. Ya, akhirnya mereka bisa keluar dari goa yang mereka terjebak di dalamnya itu. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita memperhatikan hadis ini, maka singkatnya itu kisah ini tentang 3 orang di zaman dulu. Nah, 3 orang ini mereka terjebak di dalam sebuah goa. Lalu mereka tidak mampu keluar dari goa tersebut kecuali masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh yang mereka lakukan. Maka di antara amal soleh mereka itu adalah orang yang pertama itu adalah apa? Dia menyebutkan amal solehnya adalah amal soleh berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Orang yang kedua adalah orang yang menghindari perzinahan dalam keadaan dia mampu dan sanggup melakukannya, tapi dia menghindarinya. Karena apa? Karena takutnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang ketiga adalah orang yang amanah dan jujur dalam apa? Memberikan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Di sini terkait dengan pembahasan kita ini adalah gajinya para pegawai atau orang-orang yang bekerja padanya. Baik. Maka dari sini ada beberapa faedah penting, ya. Ada beberapa faedah penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disunnahkannya berdoa ketika mengalami kesulitan. Ya, jadi orang yang mengalami kesulitan itu yang pertama-tama dia lakukan itu adalah berdoa. Seseorang yang berada dalam keadaan bahaya,
seseorang yang berada dalam suatu musibah, seseorang yang berada dalam keadaan yang genting, ya, maka yang pertama harus dia lakukan itu adalah berdoa. Di samping doa itu memang ibadah. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau saja penduduk negeri-negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan itu dari langit dan bumi, kata Allah. Maka orang yang ketika dia mendapatkan permasalahan, mendapatkan musibah, mendapatkan problem, atau dia berada dalam keadaan genting, faktor pertama yang harus dia lakukan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk memperbaiki ketakwaan. Termasuk apa? Memperbaiki ketakwaan. Karena doa itu adalah sendiri merupakan ibadah. Nah, di sini kita beri catatan. Kita beri catatan bahwa saat-saat genting itulah termasuk di antara saat-saat terkabulnya doa. Atau kondisi, ya, seorang berada dalam keadaan genting itu termasuk kondisi terkabulnya doa seseorang. Nah, seorang dia semakin berada dalam keadaan kritis, maka harapannya kepada Allah semakin meningkat, sandarannya kepada Allah semakin mutlak, maka doanya kepada Allah pun semakin khusyuk. Maka itulah termasuk sebab-sebab terkabulnya doa. Baik, yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, yakni disyariatkannya bertawassul kepada Allah dengan amal saleh. Bertawassul kepada Allah dengan amal saleh. Naam. Jadi orang kalau dia katakan bertawassul, apakah kita boleh bertawassul? Ya bertawassul ya boleh, mencari wasilah, mencari kedekatan kepada Allah itu dengan amal soleh. Dan ini yang disyariatkan. Ini yang apa? Disyariatkan. Kalau orang bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati, para mayit, penghuni-penghuni kubur, maka ini termasuk di antara kesyirikan, karena ini tidak disyariatkan. Jadi kalau dikatakan apakah disyariatkan untuk tawassul, maka katakan tawassul itu syar'i, boleh diizinkan dalam syariat apabila memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Tawassul yang syar'i itu yang mana? Yaitu tawassul dengan amal-amal saleh. Ya, atau minta doa kepada orang yang soleh, yang masih hidup. Ya, Taib. Kita beri catatan di tawassul dengan amal soleh ini, termasuk catatannya adalah termasuk di dalam perkara ini bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya seorang mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Allah da'autuka wa anta as-sami', ya Allah aku berdoa kepada engkau sementara engkau itu adalah zat yang maha mendengar, as-sami', ya. Atau ya Allah rajautuka wa anta al-ghaffar, aku berharap kepadamu ya Allah dan engkau adalah zat yang maha memberikan ampunan. Engkau adalah Ar-Razzaq, engkau adalah zat yang maha memberikan rizki. Ya, engkau adalah Ar-Rahmanur Rahim, engkau adalah zat yang maha rahman dan maha rahim, dan seterusnya. Maka
ini bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini syariat, disyariatkan, ya. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan ikhlas kepada Allah. Hadis ini merujukan kepada kita tentang keutamaan ikhlas. Dari mana kita katakan atau dari mana kita bisa berdalil bahwa hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan ikhlas? Yaitu kita lihat dari doa yang dipanjatkan oleh 3 orang pemuda ini. Yaitu di akhir daripada setiap doa mereka itu mereka berkata begini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua adalah benar-benar karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, ikhlas ya. Maka berikanlah ini, maka bebaskanlah kami dari kesusahan ini, maka dan seterusnya. Maka di sini apa? Kalimat ini, kalimat yang dipanjatkan oleh 3 orang pemuda ini menjadi dalil bagi kita bahwa disinilah keutamaan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Coba saja kalau mereka melakukan amal ini tidak ikhlas misalnya. Waktu itu dia melakukan amal ini mungkin untuk riya atau untuk apa, ya mungkin doanya tidak terkabul oleh Allah, ya. Maka di sini keutamaan ikhlas. Dan kita katakan bahwa ikhlas di dalam berdoa dan beramal adalah merupakan salah satu faktor terkabulnya doa. Ya, merupakan salah satu faktor terkabulnya doa, yaitu ikhlas. Yang berikut dari hadis yang mulia ini, faedah yang berikutnya adalah perintah untuk menjaga kesucian. Perintah untuk menjaga kesucian diri dan juga menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan birrul walidain. Keutamaan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan faedah-faedah berbakti kepada kedua orang tua telah kita sebutkan dalam sebahagian besar, ya, kajian-kajian kita. Yang berikut adalah keutamaan menjaga diri dari fitnatun nisa, yakni perbuatan zina. Dan ini termasuk satu amalan, ya. Termasuk satu amalan maksudnya termasuk suatu amalan yang seseorang mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, ini 7 golongan, ya, masuk dalam 7 golongan yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, sebagaimana datang, ya, dalam riwayat, ya, 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah itu adalah rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, ada seorang laki-laki yang wanita cantik, yang wanita kaya, punya kedudukan, ajak dia untuk melakukan perbuatan mesum, tapi dia lakukan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini orang
Orang yang demikian ini adalah satu golongan di antara 7 golongan yang mereka itu mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang berikut, faedah yang keberapa itu? Faedah yang ketujuh, hadis ini yaitu menunjukkan kepada kita tentang keutamaan amanah, bersikap amanah. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah menepati janji dan menunaikan amanah ya. Menepati janji dan menunaikan amanah. Ya, itu sebagaimana yang terjadi pada orang yang ketiga ini. Ya, terjadi pada orang yang ketiga. Nah, yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa hadis ini secara umum menerangkan kepada kita tentang keutamaan amal soleh, bahwa amal-amal soleh itu mempunyai keutamaan. Yang dimaksudkan yang dimaksudkan di sini adalah karamah, yaitu setiap amal soleh itu mempunyai karamah, ini mempunyai keutamaan. Apabila memang amal itu benar-benar amal soleh yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan juga dengan penuh ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal-amal itu mempunyai karamah, mempunyai keutamaan. Ya, sehingga sehingga seorang bisa bertawassul dengannya. Ya, karena dia mempunyai karamah itu, keutamaan itu. Ya, jadi masing-masing amal itu punya keutamaan. Masing-masing amal itu punya punya keutamaan, punya karamah. Maka dari itu orang yang banyak beramal kepada Allah, ya, banyak beramal soleh, ya, dengan penuh keikhlasan dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang inilah yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu bukan orang tidak pernah mandi, ya, bukan orang kayak gila begitu yang ceritanya ngelantur ke sana kemari, ya, bukan, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, bukan. Orang mukmin yang taat kepada Allah, mereka itu adalah wali-wali Allah. Itu yang dimaksudkan, ya. Nah, taib. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yakni secara umum hadis ini menerangkan kepada kita tentang tercelanya riya, dan riya merupakan penghalang terkabulnya doa. Ya, nah, kalaulah keikhlasan itu adalah sesuatu yang terpuji, maka kebalikan riya adalah sesuatu yang tercela. Kalaulah keikhlasan itu adalah merupakan faktor pendorong terkabulnya doa, maka riya itu adalah merupakan faktor terhalangnya doa. Nah, yang berikut hadis faedah yang berikut, faedah yang ke-10, yakni hadis ini menunjukkan kepada kita secara umum, ya, tentang keutamaan anjuran mengingat Allah di saat senang dan bahagia. Seorang yang dalam keadaan senang dia mengingat Allah, dalam keadaan bahagia dia mengingat Allah. Ketika dia dalam keadaan susah, maka Allah akan
apa? Mengabulkan doanya. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya hadis ini mempunyai faedah yang sangat banyak sekali, tapi itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Adapun faedah-faedah yang lainnya nanti kita jumpai pada bab-bab yang lain. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab taubah, bab keterangan tentang taubat. Bab apa? Keterangan tentang taubat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Taubat itu punya definisi. Ya. Taubat itu punya definisi. Ya, merupakan suatu pembahasan yang ilmiah apabila seseorang masuk dalam suatu topik atau suatu istilah, maka penting bagi dia untuk mengetahui ta'rif, pengertian daripada istilah tersebut, supaya apa? Supaya dia paham apa-apa yang dibahas berkaitan dengannya. Karena kalau kita bahas suatu permasalahan sementara kita tidak tahu apa pengertiannya, maka itu bisa ngelantur, ya, bisa keluar dari topik dan bisa tidak tepat pada sasaran. Maka dari itu, karena bab yang kita bacakan ini adalah bab taubat, dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini tidak memberikan definisi kepada kita tentang taubat, maka merupakan catatan yang perlu kita sampaikan adalah definisi tentang taubat. Maka taubat itu ya secara bahasa berasal dari kata taba yatubu, ya, naam. Taba yatubu taubah, taubatan. Nah, ya, makna bahasanya itu berkisar seputar kata pulang, kembali, penyesalan. Nah, itu makna kata taubat itu. Taubat itu kalau secara bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan. Maknanya kembali, pulang, penyesalan. Nah, itu makna-makna daripada kata taubat secara bahasa. Naam. Walaupun nanti ulama-ulama bahasa membahas kata taubat ini per huruf. Ya, ada huruf ta, huruf waw, huruf ba, ya, sebagaimana ahli bahasa yang bernama Ibnu Faris rahimana wa rahimahullah. Tetapi itu pelajarannya apa? Tidak atau bukan pada tempatnya kalau kita membahasnya di sini. Naam, wallahu a'lam bissawab. Adapun Ibnu Mandzur rahimahullah berkata, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat artinya kembali dan meninggalkan kebiasaan berbuat maksiat. Kembali dan meninggalkan kebiasaan berbuat maksiat menuju ketaatan kepada Allah.
menuju ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Adapun taubat menurut istilah, pengertian taubat menurut istilah yang dimaksudkan di sini adalah istilah syariat ya, dalam pandangan syariat. Itu para ulama mendefinisikan taubat dengan pengertian syariat itu macam-macam maknanya. Macam-macam. Namun semuanya tidak jauh dari definisi taubat menurut bahasa. Maknanya tidak jauh dari situ. Ya, ini kembali, pulang, penyesalan, sekitar itu. Walaupun secara istilah itu macam-macam, tetapi maknanya seputar, tidak jauh daripada pengertian taubat menurut istilah. Nah, maka di sini ada beberapa definisi ya. Seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu beliau mendefinisikan taubat dengan berkata, pengertian taubat adalah rasa panasnya isi perut akibat dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Rasa panasnya isi perut akibat dosa dan kesalahan yang dilakukan. Nah, beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, ya, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali sendiri, yaitu taubat adalah meninggalkan pakaian kasar, yaitu maksiat, dan membentangkan kesetiaan, yaitu ketaatan. Meninggalkan pakaian kasar dan membentangkan kesetiaan, yakni meninggalkan maksiat dan membentangkan apa? Ketaatan. Nah, adapun Al-Allama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah, beliau berkata, hakikat taubat adalah menyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Hakikat taubat adalah menyesal terhadap perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, meninggalkannya ketika sedang berada dalam kemaksiatan, dan berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya lagi atau mengulanginya pada waktu-waktu akan datang. Berkeinginan keras untuk tidak mengulanginya pada waktu-waktu akan datang. Beliau juga, ya, ini Imam Ibnu Qayyim juga mendefinisikan taubat dengan ucapan beliau sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim, hakikat taubat adalah kembali kepada Allah. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dengan komitmen melaksanakan semua yang dicintainya dan meninggalkan semua yang dibenci.
yakni yang dicintai Allah dan yang apa? Dibenci oleh Allah. Nah, dan kalau kita lihat definisi taubat menurut istilah di kalangan para ulama, ya, bermacam-macam ungkapan tetapi maknanya semua mirip. Ya, maknanya semua mirip. Wallahu a'lam bis-shawab. Adapun selanjutnya insyaallah taala akan disebut pada pembahasannya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Taib, wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena memang pelajaran berat ini kalau ngantuk kurang bagus, ya. Nah, harus mata terang supaya bisa paham. Kalau ngantuk kurang mantap, ya, Pak Guru. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.